jurusan pendidikan sejarah, Bu. Oh, pendidikan sejarah. Bu, semua? Iya, Bu. Jadi apa yang tujuan kalian datang ke sini? Izin kami mulai pertanyaannya, Bu. Yang pertama, Bu, selama dalam proses pembelajarannya, bagaimana proses perkembangan bahasa peserta didik, Bu? Oke, kalau dalam pembelajaran yang di kelas itu, khususnya kalau masalah tentang cara, sudah lumayan ini sopan. Kalau sopan sih sopan. Cuman untuk sebenarnya kalau ada presentasi nih, apalagi pada saat presentasi itu tanya jawab itu panas gitu ya. Jadi mereka itu di situ masih belum bisa mengontrol secara baik gitu, kata bahasanya. Apalagi kan di situ ada moderator, misalnya contoh yang kasih. Jadi moderator ini kadang sering diabaikan karena emosi mereka itu sehingga tidak terkontrol. Tapi bukan bahasa yang tidak baik ya, masih dalam lingkup baik, cuma langsung aja gitu, mana begitu ya, gini. Iya, karena itu mungkin ya, padahal kan sebenarnya mengontrol emosi kita kan itu penting. Nah, itu sih kalau menurut itu. Tapi kalau dari segi bahasa di dalam kelas, lalu di dalam lingkungan mungkin masih anak SMA. Ada lagi yang kedua, Bu, dalam proses pembelajaran ada tidak, Bu, siswa yang memiliki kendala dalam berbahasa, entah itu sama teman atau mungkin ke guru, Bu? Kalau di kelas itu juga yang Ibu masuki untuk berbicara ini dan cara bicaranya, bahasanya sih enggak ya, cuman keberanian. Berani untuk berbicara itu yang masih banyak tidak berani. Berani untuk berbicara itu yang masih banyak tidak berani. Nggak tahu Ibu apakah karena memang kurang kosakata dalam berbicara, tapi kalau di dalam kehidupan mereka sehari-hari kan cara bicara gitu. Itu yang masih kurang, keberanian untuk berbicara. Mungkin ketika sama guru segan atau iya, mungkin bisa. Ya, jadi kita nganggapnya jadinya kayak pertanyaan keren itu ya. Ini kurang kendala dalam berbicara ya gitu. Ada juga sih beberapa siswa semua. Ada juga ibu wali kelasnya. Ada satu siswa yang sebenarnya kalau memang itu ya kayak minggu atau gitu, terus yang diucapkan juga jelas. Ada terang, jangan ke kawan juga. Pertanyaan ketiga, Bu, apakah dalam kegiatan sehari-harinya pihak sekolah ada melaksanakan kegiatan seperti kegiatan literasi umum? Oh ada, kalau literasi umum itu setiap hari Kamis kalau nggak hujan. Kalau hari hujan bisa ya kan? Kalau nggak hujan dilakukan literasi itu bergantian. Kelas 10, dari minggu depan kelas 11, begitu juga kelas 12. Jadi kalau di dalam kelas juga setiap guru memang seharusnya sebelum memulai pembelajaran kita adakan sekitar 2 menit literasi. Karena kan guru mereka kalau bisa mengajar. Apalagi masuk ke lebih sekarang literasi itu banyak, literasi numerasi. Jadi harus. Itu juga karena ada geografi, jadi banyak bacaan. Jadi selalu mengajarkan untuk berliterasi. Tapi nggak banyak-banyak sebenarnya. Memang ada juga umpan baliknya. Ada literasi. Kemudian, Bu, terkadang kan, Bu, kita menemukan siswa yang kata bahasanya kita banyak tak ngerti, kayak misalnya pakai bahasa gaul gitu, Bu. Jadi bagaimana tanggapan Ibu melihat siswa yang jujur saya nggak ngerti ternyata post teacher atau IDK, I don't know, saya nggak paham, atau mereka sama sekali menggunakan bahasa-bahasa gaul yang kami yang sudah beda generasinya dengan generasi 90-an, terutama saya tidak mengerti sama sekali bahasa. Lain salah satunya ketika di media sosial ada satu hal seperti apa namanya, ghosting, apalagi tuh unboxing, kadang saya tidak paham, dan saya sebagai guru juga, sebagai generasi kaum ini juga nggak sesuai. Saya masih hidup di kaum ini, di generasi ini, mau tidak mau harus mempelajari bahasa mereka. Kalau tidak saya yang ketinggalan. Mereka tahu jamet, sampai sekarang saya tidak tahu jamet. Itu jamet paling tahu.
lalu apa itu ghosting, S apa, as is possible atau apa itu, ya begitulah. BTW, akhirnya nama terlalu banyak singkatan-singkatan dalam bahasa asing menurut kamu. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir Bu, apakah ada upaya dari web kelas untuk membantu siswa-siswinya dalam menggunakan tata bahasa yang benar ketika di dalam kelas? Iya, pasti. Apalagi kalau ada siswa yang berbahasa berbicara tidak sopan kepada guru. Contohnya tadi, sekedar menyapa saja. Selamat pagi, memakan udah seperti itu sangat-sangat kurang, tidak berattitude di ruang lingkup sekolah dan ruang lingkup pendidikan seperti itu sangat-sangat tidak baik. Yang itu terkadang wali kelas menghimbau siswa-siswinya untuk lebih berbahasa. Di sekolah ada yang namanya 5S, senyum, sapa, tutur, salam, satu lagi saya ingat senyum. Ada 5S, budaya 5S itu berusaha disosialisasikan kepada siswa, kemudian diterapkan setiap hari, sehingga kemampuan berbahasa mereka meningkat dari hari ke hari, termasuk etika berbicara, menjawab, bertindak. Seperti itu. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu Bu sebentar untuk melakukan wawancara kami pada pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak juga untuk kunjungannya. Terima kasih Bu. Jadi tujuan kami adalah untuk melakukan wawancara kepada tenaga pendidik khususnya guru Bu dalam mata kuliah kami perkembangan kesehatan guru. Pertama-tama nama saya Putri Albertina itu, yang saya Nabila dan Alestari. Perkenalkan juga nama ibu-ibu kedua. Melihat siswa yang menggunakan bahasa seperti itu di ruang lingkup sekolah. Oke, kalau kita pakai bahasa gaul itu di lingkungan sekolah ini masih banyak, bahkan banyak, apalagi yang lagi tren, ya kan? Itu sangat banyak. Namanya anak-anak orang muda gaul. Apalagi yang baru-baru ini ada juga nggak di sekolah juga, di waktu masuk di kelas saya belum masuk pembelajaran. Apa namanya gitu ya? Yang bercanda. Oh iya. Ya kan? Nah, itu juga sering ibu dengar. Nah, kalau tanggapan ibu gimana ya? Sebenarnya tidak wajar di dalam sekolah, apalagi itu dipasangkan ke waktu pendidikan. Tapi sekarang kan kita nggak bisa membatasi mereka ya. Melalui ini mereka bisa mengakses dengan apapun. Kalau itu tepat digunakan mereka, juga dan tidak menyinggung perasaan orang lain, konteksnya apa yang main-main. Tapi kalau dalam konteks belajar itu sih kurang setuju ya, tanggapan itu. Ada lagi. Nah, Bu, apakah ada upaya dari wali kelas untuk membantu siswa atau siswinya dalam menggunakan tata bahasa yang benar ketika di dalam kelas? Oh iya, ada. Itu oleh kelas kan ada. Bukan hanya tata bahasa yang kurang baik juga. Kalau mereka cakap yang nggak benar, itu kan kalau ini dipanggil dari binatang atau apa, ibu sering juga panggil gitu. Bahkan sekarang mau ibu hukum. Hukumannya nggak berat lah, maksudnya entah dia dalam bentuk kuis nantinya, begitu ya. Kalau apa namanya berkata yang tidak jujur, itu juga. Ada lagi Itu saja Bu pertanyaan dari kami. ya. Terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya Bu. Ya.